Di episode sebelumnya, kita sudah membahas 3 bentuk penerapan prinsip seni perang dalam Perang Dunia Kedua. Karenanya, dalam episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan menuju prinsip berikutnya. Setelah adanya prinsip penilaian, lalu prinsip melancarkan pertempuran, dan prinsip pasukan elit, prinsip keempat berbicara mengenai kondisi militer, yang menggambarkan kondisi pasukan dengan mengibaratkannya sebagai seorang pemanah, di mana anak panah adalah pasukan, busur adalah komandan, dan pemanahnya adalah penguasa. Untuk mendapatkan kemenangan, maka 3 unsur tersebut haruslah bekerja dengan baik. Dapat dibayangkan apabila seorang pemanah handal yang memiliki busur yang baik, tetapi anak panahnya adalah anak panah yang tidak stabil dan jika ditembakkan, pasti gagal mengenai sasaran. Begitu juga jika unsur lainnya tidak bekerja secara maksimal. Dalam Perang Dunia Kedua, pasukan Jerman memiliki beberapa kesempatan untuk menang melawan sekutu. Akan tetapi, karena salah satu unsur tidak bekerja dengan baik, maka kekalahanlah yang diterimanya. Salah satu contoh yang dapat menggambarkannya adalah ketika pasukan sekutu menginvasi Eropa melalui pantai Normandy. Pasukan yang menjaga pantai-pantai tersebut bukanlah prajurit yang tidak memiliki kemampuan. Meskipun bukan terdiri dari pasukan elit, tapi pasukan Jerman yang disiagakan dapat bertempur dengan baik sehingga mampu memberikan perlawanan yang berarti. Komandan yang bertugas di pasukan Jerman juga bukanlah komandan yang kurang berpengalaman. Yang diterjunkan untuk membendung invasi adalah Erwin Rommel dengan bantuan dari Jenderal Gerd von Rundstedt. Erwin Rommel yang terkenal di Afrika Utara, begitu juga dengan Rundstedt yang terkenal karena memimpin penyerangan ke Polandia tahun 1939 dan menyusun rencana invasi Prancis yang meskipun memiliki Maginot Line tetap dapat dikalahkan. Mereka tentu saja bukanlah seorang komandan yang tidak memiliki strategi yang baik untuk mempertahankan benteng Atlantik Jerman, walau di antaranya terdapat berbagai perbedaan pendapat. Rommel semaksimal mungkin dan memperkuat benteng Atlantik dengan 4 juta ranjau yang tersebar di sepanjang pantai. Meskipun jumlah itu jauh dari yang diharapkan, prinsip ini berbicara mengenai cara untuk menilai hasil dari perang, khususnya hasil dalam pertempuran. Walau begitu, divisi-divisi tank itu dibagi secara beragam dan mayoritas ditempatkan jauh di belakang garis pantai. Unsur anak panah dan busur dalam penggambaran Sun Tzu telah berjalan baik dalam hal ini. Unsur yang tidak berjalan dengan baik yaitu sang pemimpin Jerman. Di saat awal pendaratan sekutu di Normandy, keadaan Jerman untuk memberikan bantuan pertahanan tidaklah begitu siap. Divisi-divisi tank yang telah disiagakan jauh di belakang pantai tidak bisa dengan mudah dikerahkan karena harus meminta izin. Di dekat Normandy, sebenarnya ada 3 divisi tank, yaitu divisi Panzer ke-21, Hitlerjugend Panzer Division, dan Panzerlehr Division, di mana yang berada di bawah kekuasaan Rundstedt dan Rommel hanyalah divisi Panzer ke-21. Di awal serangan sekutu, Rundstedt telah memberi izin ke Rommel untuk mengerahkan 3 divisi tank tersebut, meskipun tanpa izin OKW yang menjadi pemimpin tertinggi dari militer Jerman. Akan tetapi, hal tersebut diberhentikan oleh wakil OKW, yaitu Alfred Jodl. Karena saat itu, kepala OKW yang sebenarnya dipegang oleh Adolf ternyata sedang tertidur dan tidak ada yang berani membangunkannya. Alfred berpendapat bahwa serangan tersebut hanya tipuan sekutu seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi. Namun keraguan buta ini membuat hanya divisi Panzer ke-21 yang dapat dikerahkan menghadapi musuh, di mana divisi ini mendapat perlawanan keras dari pasukan payung dan pesawat sekutu. Akibatnya divisi yang kalah kuat ini dapat dengan mudah dipukul mundur. Hitlerjugend Panzer Division dan Panzerlehr Division justru baru dikerahkan ke medan pertempuran di sore harinya setelah mendapat izin dari OKW yang telah terbangun. Respon terlambat OKW dan ketidakberanian wakilnya dalam mengambil keputusan menyebabkan gagalnya bantuan tersebut. Terlebih di sore harinya, pesawat-pesawat sekutu telah menguasai medan pertempuran sehingga divisi tank yang menjadi bala bantuan justru menjadi sasaran empuk bagi pesawat-pesawat penyerang sekutu. Lalu prinsip kelima, mengenai perbedaan pasukan penyerang dan pasukan bertahan.
menyatakan bahwa sebagai pasukan yang melakukan penyerangan, maka ia harus mempunyai jumlah pasukan minimal 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasukan bertahan, agar ia memiliki kemampuan untuk menang. Prinsip ini tergambar dari penyerangan Jerman ke wilayah Uni Soviet, di mana pasukan Jerman yang menyerang ke Uni Soviet berjumlah kurang lebih 3 juta orang. Namun jumlah yang cukup besar tersebut ternyata tidaklah sebanding dengan jumlah pasukan Uni Soviet, yang dalam pertempuran Kursk, jumlah pasukan Jerman adalah 800.000 prajurit, 2.700 panzer, dan 1.800 pesawat. Sedangkan jumlah pasukan Uni Soviet adalah 1,5 juta prajurit, 3.600 tank, dan 3.650 pesawat. Operasi ini berakhir dengan ditarik mundurnya pasukan Jerman karena tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Meskipun telah menghancurkan 1.149 tank, 85 pesawat, 459 anti-tank, 47 artileri, dan menangkap 6.441 prajurit Soviet sebagai tawanan mereka. Penarikan pasukan Jerman menjadi bukti bahwa mereka tidak bisa menembus pertahanan Soviet yang memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Jerman yang lebih berpengalaman. Hal itu diperparah dengan melimpahnya sumber daya alam Uni Soviet dan kemampuan produksi industri pertanian Uni Soviet yang mampu berproduksi lebih cepat dibandingkan Jerman. Lalu prinsip ke-6 mengenai keadilan dan kelemahan para komandan yang memberikan gambaran mengenai karakter komandan yang kompeten dalam memimpin pasukannya. Prinsip ini terlihat jelas di pimpinan pasukan Jerman baik dari komandan yang buruk maupun komandan yang berkompeten. Salah satu sikap dari komandan yang baik adalah memiliki kerendahan hati, sedangkan salah satu sikap dari komandan yang buruk adalah tidak dapat memecahkan suatu masalah. Komandan yang baik haruslah rendah hati. Sikap ini dapat membentuk loyalitas di antara komandan dengan pasukannya, sehingga setiap perintah yang diberikan dari komandan kepada pasukannya tidak akan ditentang. Sikap ini terlihat dari para komandan Waffen SS yang meski terkenal sebagai kesatuan yang kejam, tetapi hubungan di antara perwira dan pasukannya terjalin layaknya keluarga. Perwira Waffen SS tidaklah ragu untuk makan siang satu meja dengan anggotanya, di mana hal ini memang agak berbeda dengan para perwira Wehrmacht. Salah satu komandan yang terkenal dekat dengan pasukannya adalah Joseph Dietrich. Hubungan yang baik antara komandan dengan pasukannya, ditambah dengan kerasnya latihan yang dialami pasukan tersebut, membentuk semangat loyalitas di antara mereka, sehingga moto pasukan tersebut adalah "Loyalty is my honor". Hal ini terbukti ketika Jerman berada di ambang kekalahan, pasukan Waffen SS tidaklah lari dari pertempuran, berbeda halnya dengan para Wehrmacht. Jumlah desersi yang dilakukan oleh Waffen SS juga jauh lebih sedikit dibandingkan rekan-rekan mereka di Angkatan Darat. Hal ini dikarenakan mereka menghormati perjuangan teman-teman mereka yang telah gugur di medan pertempuran, yang membuat loyalitas di antara komandan dan pasukan di kesatuan ini tetap terjaga hingga perang berakhir. Komandan yang tidak dapat memecahkan masalah adalah komandan yang buruk. Tokoh yang menggambarkan sikap ini adalah Alfred Jodl, sang pengganti kepemimpinan OKW apabila sang kepala sedang berhalangan. Tetapi, ia tidak berani mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan yang terpaksa diambilnya adalah keputusan yang merugikan negaranya. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Guru Sun, meski terbentang waktu yang cukup jauh, tetaplah relevan bahkan hingga ke era Perang Dunia Kedua. Hal ini sesuai dengan pepatah, yaitu belajarlah hingga ke negeri Cina. Hal lain yang cukup unik untuk diperhatikan adalah bahwa Art of War karya Sun Tzu seakan mampu meramalkan hasil dari setiap pertempuran dan bahkan peperangan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena kejadian yang pernah ada itu akan terulang, atau dengan kata lain, sejarah pasti akan terulang. Kenyataan tersebut sesuai dengan kalimat yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang sekarang ada sudah lama ada. Maka dari itu, kita harus belajar sejarah karena sejarah itu penting. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.